Tes. Tes. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan pada acara annual conference 2 and on Health and Food Science Technology. Saya Nur Hidayati, Sarjana Terapan Analis Kesehatan, Magister Kesehatan, akan mencoba menerangkan tesis saya yang kemarin saya kerjakan, yaitu dengan judul Proteolytic and Clot Lysis Activity Screening of Crude Protease Extract from Tissue and Bacterial Isolate of Holoturia scabra. Latar belakangnya bahwa pada kasus CVD atau cardiovascular disease itu menjadi penyebab utama kematian yang ada di dunia. Seperti penelitian Choi et al. 2019 bahwa kasus CVD akan meningkat pada tahun 2030 sekitar 30%. Costantino et al. 2016 juga mengatakan yang sama. Ini kami bisa lihat dari data WHO bahwa kasus-kasus CVD pada negara-negara berkembang masih sangat tinggi sekali. Seperti ada di Indonesia, bahwa kasus CVD juga masih tinggi sekali. Di Indonesia, kasus CVD masih sekitar 37%. Jadi di Indonesia sangat tinggi kasusnya, melebihi apa yang disampaikan oleh Costantino et al. 2016 untuk tahun 2030. Apa hubungannya CVD dan trombosis? Bahwa secara patofisiologi, pembentukan gumpalan darah atau trombus itu dikarenakan oleh adanya fibrin yang melekat pada dinding pembuluh darah yang berlebihan, sehingga akan terjadi akumulasi fibrin, aliran darah jadi terganggu, penyumbatan pembuluh darah, dan terjadi otot jantung dan otak akan kekurangan dengan oksigen dan akan berakhir kematian. Ternyata ada hubungannya antara kasus CVD atau kasus-kasus trombosis dengan COVID-19. Pada penelitian Levy et al. 2020 dikatakan bahwa pada kasus infeksi akut COVID-19 yang saat ini menjadi pandemi dunia, akibat infeksi virus SARS-CoV-2 itu di sana terjadi trombosis atau ada sumbat trombosis. Jadi sangat ada hubungannya erat antara trombus dengan kasus pandemi yang saat ini melanda di negara kita juga, pandemi COVID-19. Berikutnya seperti apa terapi CVD, yaitu yang pertama kita bisa dilakukan dengan operasi untuk menghilangkan sumbatan. Yang kedua, ada obat-obat yang diberikan seperti streptokinase, urikinase, natokinase, tisu plasminogen aktivator. Dia akan bekerja melisiskan fibrin. Hanya pada obat-obat tersebut kita bisa melihat kelemahan obat itu sudah dilaporkan banyak jurnal bahwa dia harganya masihlah mahal, dia bersifat termolabil, spesifitasnya rendah, perdarahan, gastrointestinal, dan terjadi reaksi alergi. Apa di sini solusinya? Yaitu saya mempunyai penelitian tentang Holoturia scabra atau tripang pasir, bahwa tripang pasir itu dalam penelitian tripang pasir mempunyai kadar protein tertinggi. Seperti penelitian Carnila et al. 2011 bahwa tripang pasir mempunyai kadar protein 76,64 dan
itu sangat tinggi dibanding dengan tripang-tripang yang lain yang ada di Indonesia. Dan di sini kita juga bisa memanfaatkan organ tripang pasir itu, kita melihat dari sisi organ itu secara bakteri. Kita cari bakterinya di situ, bahwa bakteri itu dia bersifat mudah ditumbuhkan, dia nilai ekonomisnya luar biasa, terus dia juga kondisi produksinya tidak tergantung pada musim, aktivitasnya sangat tinggi, dan mudah dimanipulasi genetik. Jadi di sini saya sangat tertarik sekali dengan penelitian bagaimana sih aktivitas dari jaringan Holoturia scabra dan bakteri pada organ pencernaan Holoturia scabra. Di sini kita bisa tahu bahwa organ pencernaan itu berfungsi sebagai pencernaan makanan, proses degradasi, proses regenerasi pada holoturia yang melibatkan enzim serin, sistein, dan metaloprotease. Dia juga menjadi mikrofilaria di dalam usus. Jadi kita punya peluang yang sangat besar terhadap untuk memperoleh bakteri baru yang bisa bersifat sebagai pemecah trombus. Ini kita manfaatnya untuk enzim protease itu apa? Bahwa enzim protease fibrinolitik itu kita bisa tahu bahwa banyak penelitian enzim protease fibrinolitik itu bersifat sebagai antitrombosis. Dia mekanisme kerjanya bisa mendegradasi fibrin secara langsung, mampu mencegah penggumpalan darah, mampu melisiskan trombin, dan meningkatkan aktivitas fibronoplasma, serta memproduksi tisu plasmidokon aktivator pada 22 dan 24. Di sini dia bisa bahwa protease fibrinolitik yang dia itu mengandung serin, dia bisa seperti gunting, dia bisa melisiskan fibrin secara langsung, bisa menggunting gumpalan darah fibrin yang membungkus gumpalan darah tersebut. Di sini saya sudah mencoba mengumpulkan bahwa pentingnya enzim fibrinolitik dalam terapi cardiovascular disease. Ini saya sudah mencoba mengumpulkan dari jurnal-jurnal baru. Dia ada yang bersifat infark miokard seperti Cardiceps militaris, dia ditemukan oleh Liu et al. 2016. Ini sudah coba saya kumpulkan bahwa penelitian ini sangat menarik untuk dikerjakan. Di sini juga saya mengumpulkan jurnal-jurnal bakteri penghasil enzim fibrinolitik yang dia itu bisa bersifat sebagai antitrombosis atau sebagai trombolisis. Ini ada Bacillus species, Bacillus subtilis, Bacillus lysinoformis, Bacillus cereus, ada Streptonotroma species, dan lain-lain. Di sini saya sudah mencoba mengumpulkan jurnal 10 tahun terakhir. Rumusan permasalahan dari penelitian saya ini yaitu adakah enzim protease fibrinolitik dari jaringan maupun dari bakteri organ pencernaan Holoturia scabra. Terus bagaimana karakteristik crude ekstrak enzim protease fibrinolitik dari jaringan dan dari bakteri organ pencernaan Holoturia scabra. Kita manfaat dalam penelitian ini yaitu bisa punya peluang yang sangat besar untuk mendapatkan sumber baru enzim protease fibrinolitik dan bakteri penghasil protease fibrinolitik baru yang merupakan bagian kekayaan alam di Indonesia. Saya mencoba mencari originalitas penelitian saya, yaitu ada 3, dari Samano et al. 2017, ada dari Akhtar, ada dari Zhang tahun 2012. Metode penelitian yang saya kerjakan bahwa ini termasuk penelitian yang deskriptif analitik eksperimental dengan desain pretest dan post-test yang didukung studi pustaka. Penelitian ini sudah saya kerjakan di Laboratorium Mikrobiologi Universitas Muhammadiyah Semarang, Laboratorium Bioteknologi Kementerian Kelautan dan Perikanan di Jakarta Pusat,
juga melibatkan laboratorium, lembaga penelitian dan ilmu pengetahuan yang ada di Lombok. Di sini variabel penelitian saya yaitu variabel bebasnya ada crude ekstrak enzim protease jaringan dan bakteri organ pencernaan skabra. Variabel terikatnya yaitu ada aktivitas enzim protease fibrinolitik dari organ dan bakteri organ pencernaan Holoturia skabra dan nilai parameter uji trombolitik pada sampel darah. Alur penelitian saya yang sudah saya kerjakan bahwa Holoturia skabra itu kita bisa ambil dua, bisa kita ambil jaringannya sendiri, kita buat sebagai crude enzim, kita ukur aktivitas proteasenya, setelah itu kita ujikan ke trombolisis. Untuk organ pencernaannya itu kita buat fermentasi, dari fermentasi itu kita buat pengenceran, kita lakukan purifikasi sampai mendapatkan isolat yang murni. Setelah itu, setelah kita mendapat isolat murni, kita karakteristik koloninya dari masing-masing koloni yang kita dapatkan, kita cat gram. Dari koloni yang sudah murni, kita isolasikan pada media skimmed agar biar kita tahu seberapa besar dia mempunyai aktivitas proteolitik di sini. Setelah dia tahu bahwa aktivitas proteolitiknya ada, kita ujikan untuk uji trombolisis. Kami kerjakan dengan uji gravimetri. Jangan lupa kita juga selalu mengukur zona proteolitik atau zona uji hidrolisis capacity untuk tahu bahwa seberapa besar dia aktivitas proteolitiknya pada media SMA. Metode penelitian yang sudah saya kerjakan ini untuk jaringan Holoturia skabra. Ini sudah saya kerjakan dengan dua metode. Dia aktivitas enzim proteasenya kita ukur dengan cara vortex dan cara tidak di vortex, dan setelah itu kita ukur dengan potenometer dengan panjang gelombang 600 nanometer. Hasil yang saya dapatkan seperti ini, bahwa setelah kita ukur aktivitas enzim crude ekstrak enzimnya dengan cara vortex, dia aktivitas relatifnya itu dia nggak ada atau minus. Kalau dengan cara tanpa di vortex, dia mempunyai aktivitas walaupun kecil yaitu sekitar 3103,3041 unit per mililiter. Untuk organ pencernaan Holoturia skabra, organ itu kita buat fermentasi dengan garam sama gula, dengan garam yang sudah steril dan gula aren yang steril, kita buat fermentasi, kita fermentasikan 3 kali 24 jam. Setelah itu, kita purifikasi. Kita bikin pengenceran dulu 10⁻⁴ sampai 10⁻⁵. Kita bikin purifikasi sampai kita menghasilkan koloni yang sudah terpisah seperti ini. Jadi dari koloni yang terpisah ini, kita karakteristik dulu koloninya. Kita karakteristik masing-masing koloni, gimana koloni tersebut sifat kita cat gram, bentuknya gram apa, bentuknya seperti apa. Setelah itu kita isolasikan ke media skimmed agar untuk mengetahui aktivitas protease. Aktivitas protease itu bisa kita ketahui dari adanya zona bening pada media skimmed agar. Zona bening itu kita ukur sampai hari ke-7 biar kita tahu seberapa besar aktivitas protease pada hari ke-7. Setelah itu kita warnai pada hari ke-7 itu, zona beningnya kita warnai dengan Lugol 5%. Ini cara kerja bagaimana kita membuat crude ekstrak enzim dari isolat bakteri dan bagaimana kita mengujikan crude ekstrak enzim itu pada darah yang sudah beku atau bagaimana kita mengujikan crude ekstrak enzim itu sebagai pelisis bekuan darah.
splisis gumpalan darah. Jadi hasilnya saya sudah mengerjakan, mendapatkan 12 isolat koloni yang berkarakteristik berbeda. Dari 12 koloni itu, ada 10 isolat koloni yang membentuk zona bening pada media skimmic agar. Dari 10 koloni yang membentuk zona bening pada media SMA, kita uji dengan uji trombolisis secara gravimetri, kita mendapatkan persentase seperti ini. Bahwa persentasenya ada yang melebihi kontrol. Kontrol yang saya pakai itu natokinase. Ini hasil penelitian saya yang saya dapatkan. Yang tidak membentuk zona bening yaitu HFSI 1 dan HFSI 7. Dan aktivitas proteolitik terbaik itu ada pada HFSI 3, HFSI 5, HFSI 4, dan HFSI 11. Untuk uji trombolisis atau uji pemecahan gumpalan darah itu saya mendapat yang memecahkan gumpalan darah terbaik yaitu pada HFSI 8, HFSI 5. Jadi kalau natokinase itu dia bisa memecahkan gumpalan darah sekitar 56,05%, sedangkan HFSI 5 dia bisa melebihi natokinase yaitu 62,03%, sedangkan HFSI 8 dia bisa memecah sampai 84,72%. Untuk melakukan validasi hasil yang kita peroleh, saya mencoba melakukan validasi yang pada HFSI 5 karena HFSI 5 itu dari depan kita sudah menganggap isolat yang terbaik. Ini ternyata setelah kita validasi hasilnya masih tetap ya, itu sekitar 68,24%. Dan dengan cara tabung itu ternyata pemecahan gumpalan darah dengan dengan kontrol natokinase ternyata lebih bagus. Jadi tapi saya tidak membahas apakah dengan cara tabung atau mikrotub itu lebih baik yang mana, itu tidak saya bahas di sini. Ini untuk karakteristik koloninya sudah saya coba karakteristikan satu persatu. HFSI 1 bentuknya sirkuler, tepinya entir, ukurannya sekitar 1 mm, warnanya krem, elevasinya konveks, dan konsistensinya halus. Untuk yang HFSI 5, dia filamentous, foliform, ukurannya sekitar 8, warnanya putih, terus elevasinya krateriform, terus dia itu cenderung konsistensinya kasar, dan pengecatan gram dia bersifat gram positif dan berderet. Untuk hasil uji aktivitas proteolitik, ini didapatkan tidak ada aktivitas proteolitik pada HFSI 1 dan HFSI 7. Untuk HFSI 5 di sini dia aktivitas proteolitiknya sampai 1,13. HFSI 3 ada proteose aktivitas proteolitiknya sekitar 3,76. Ini hasil uji trombolisis dengan tabung sama mikrotub. Dan di sini didapatkan kesimpulan yang pertama bahwa hasil pengukuran aktivitas crude ekstrak enzim dari jaringan holoteria scabra dia dengan cara vortex tidak didapatkan aktivitas proteolitik, sedangkan tanpa perlakuan vortex dia didapatkan aktivitas proteolitik enzim sebesar 3.103,3041 unit per mililiter. Kesimpulan yang kedua bahwa dari sampel organ pencernaan holoteria scabra
diperoleh 4 isolat bakteri yang mempunyai aktivitas proteolitik, trombolitik, dan fibrinolitik, yaitu HFSI 3, HFSI 4, HFSI 5, dan HFSI 6. Dari keempat isolat bakteri tersebut, isolat HFSI 5 adalah penghasil enzim protease fibrinolitik dengan aktivitas trombolisis tertinggi. Jadi HFSI 5 ini merupakan spesial karena dia hasilnya selalu bagus. Ini penelitian saya, ini waktu saya presentasi di LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan di Lombok, di Mataram. Ini saya untuk mendapatkan sampel Holoturia scabra, saya harus presentasi dulu. Ini di Balai Bioindustri Raut, Jalan Raya Senggigi, Teluk Kodek, Desa Malaka, Kecamatan Pemenang, Lombok Utara, masuknya Mataram. Ini dokumentasi dari kampus saya, yaitu Universitas Muhammadiyah Semarang. Ini sertifikat yang sudah saya dapatkan pada konferen di Universitas Brawijaya. Saya sebagai oral presenter. Demikian presentasi dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.